Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Deveda Prima. Di sini saya akan menjelaskan Ether Channel. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan materi Ether Channel dan bagaimana cara konfigurasinya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu pengertian Ether Channel. Nah, Ether Channel ini adalah suatu teknologi trunking yang digunakan oleh switch Cisco Catalyst, di mana sejumlah physical port pada device digabung menjadi satu jalur logika dalam satu buah port group. Fungsinya untuk meningkatkan kecepatan koneksi antar switch, router ataupun server. Dan jika salah satu port atau jalur rusak, maka port group akan tetap bekerja menggunakan jalur atau port yang lain. Nah, di selanjutnya saya akan menjelaskan di protokol Ethernet ini dibagi menjadi 3. Nah, untuk PAGP ini adalah suatu Cisco yang bertemu dengan Cisco juga, maka menggunakan PAGP. Nah, PAGP ini dibagi menjadi 2, yaitu disable atau mengajak untuk menjadi Ether Channel PAGP. Nah, yang kedua itu adalah auto, untuk menunggu dijadikannya Ether Channel. Nah, untuk LACP ini adalah switch Cisco bertemu yang bukan Cisco, jadi kita menggunakannya LACP. Nah, LACP ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama aktif, mengajak untuk menjadi Ether Channel. Nah, yang kedua itu adalah pasif, menunggu untuk dijadikannya Ether Channel. Dan yang selanjutnya adalah Ether Channel layer 3 atau multi-layer switch. Nah, multi-layer switch ini memiliki satu, yaitu on, untuk mengajak menjadi Ether Channel layer 3 atau menyalakannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan konfigurasinya. Nah, di sini untuk mempraktekkan Ethernet channelnya, di sini saya akan memasukkan terlebih dahulu untuk switchnya 1, 2. Nah, setelah itu kita masukkan juga kabel crossnya. Di sini kita masukkan 1. Nah, di sini saya akan memasukkan 4 kabel karena untuk satu kabelnya itu adalah 100 MB. Nah, maka jika 4 kabel itu adalah 400 MB. Nah, kita percepat dulu. Nah, di sini sudah terlihat tuh, ada yang tidak nyala, ada yang nyala. Kita pindahkan dulu sini agar tidak pusing. Nah, di sini kita matikan dulu untuk kabelnya agar terlihat. Nah, di sini kenapa bisa nyala 1? Karena dia memiliki 1 Mbps, karena yang ini 400 Mbps, ini 100 Mbps. Nah, fungsi Ether Channel ini adalah untuk menyambungkan 4 port ini agar menjadi satu dan menyala. Nah, selanjutnya di sini saya akan lanjut mengkonfigurasinya. Nah, yang pertama kita masuk ke switch yang sebelumnya kita tuliskan dulu saja switchnya agar tidak pusing. Nah, kita masuk ke switch yang kedua terlebih dahulu. Kebalik, kedua ini ke 1. Ini kita ganti dulu menjadi switch 3 dulu. Ini switch kedua. Switch pertama. Nah, kita masuk dulu ke switch yang kedua ini. Kita masuk ke enable dulu terlebih dahulu, lalu konfigurasi T. Nah, jika sudah, kita mode trunkingkan dulu. Nah, di sini kita lihat dulu untuk kabel ini menggunakan berapa hingga berapa.
Di sini kita menggunakan kabel FA 01 sampai 4. Lalu kita interface range, kita singkat aja jadi RA FA 014. Lalu kita enter, lalu switch mode trunking. Nah, jika sudah trunking, kita lanjut ke switch yang pertamanya. Sama, kita trunkingkan terlebih dahulu, lalu interface range FA 0 hingga 4, 1 hingga 4, switch mode trunking. Kita cek yang ini. Di sini saya salah ya, kita exit saja, lalu kita ulang lagi, switch 1 hingga 4, switch mode trunking. Nah, lalu kita exit, kita lihat percepat. Nah, selanjutnya kita buat attach channelnya. Nah, kita masuk ke switch yang kedua ini, lalu kita buat channelnya. Kita masuk dulu ke yang ini, lalu switchnya, lalu kita masuk ke channelnya, yaitu channel group. Lalu kita tanya dulu. Nah, di sini saya akan membuat channel grupnya adalah nomor 1. Lalu kita tanya lagi. Nah, di sini kita masukkan modenya, mode apa, lalu kita enter, tanda tanya. Nah, di sini saya akan menggunakan LACP-nya terlebih dahulu. Nah, untuk aktif ini untuk mengajak, lalu auto ini untuk menunggu, desirable ini untuk mengajak, on itu untuk mengajak juga, dan pasif itu untuk menunggu. Nah, di sini saya akan menunggu dulu, atau kita pasif dulu. Bila kita kopikan lalu kita paste. Nah, sudah itu kita enterkan saja. Nah, sini sudah berhasil. Lanjut kita ke switch yang pertama. Caranya seperti yang tadi, kita buat channelnya terlebih dahulu, channel, lalu grup. Nah, di sini kita masukkan saja grup 1 karena harus sama seperti switch 2 nya. Lalu switch 1 mode hanya. Nah, di sini kita akan menggunakan aktif karena kita akan mengajak switch 2 ini ke ether channelnya. Lalu kita kopikan saja, lalu kita paste dan enter. Nah, di sini akan merah ya, kita percepat saja. Nah, di sini hijau berarti sudah sambung ether channelnya. Nah, di sini kita lihat saja, do show ether channel summoner zoom. Nah, di sini kita lihat untuk port pertama ini adalah SU. Nah, SU itu adalah layer 2 in use. Nah, kita menggunakan protokolnya adalah LACP. Nah, di sini untuk kabelnya adalah FA01 hingga nomor 4. Nah, selanjutnya di sini kita tambahkan dulu satu multi layer. Nah, di sini saya akan mengkonfigurasi PAGP-nya. Nah, jika sudah masukkan multi layernya, kita masukkan kabelnya menggunakan crossover. Nah, di sini saya menggunakan 3 kabel, yaitu satu kabelnya 100 MB, dan kita menggunakan 3 berarti kita
300 MB. Nah, di sini untuk switch yang satu ini 567 dan untuk multi switch ini adalah 123. Nah, selanjutnya kita masuk ke switch yang pertama ini terlebih dahulu. Kita rankingkan dulu kabel dari switch pertama ini ke multilayernya. Kita masuk ke interface FA0/1/5 hingga 7. Kita cek terlebih dahulu benar. Kita enter lalu switch mode trunking. Nah, jika sudah, kita masukkan channelnya yaitu channel group. Nah, di sini kita menggunakan 2 karena untuk channel yang pertama sudah kita pakai untuk switch pertama ke switch yang kedua. Kita modenya kita tanya. Nah, di sini kita menggunakan disable. Disable itu kan mengajak juga. Nah, di sini kita tuliskan disable karena kita akan mengajak multilayernya masuk ke channel grupnya. Nah, kita pastikan lalu kita enter. Nah, jika sudah, kita masuk ke multilayer. Nah, untuk multilayer ini kita menggunakan layer 3 atau kita menggunakan mode on. Nah, lalu kita enterkan saja. Di sini kita no, lalu kita enter, lalu kita masuk ke enable-nya terlebih dahulu, lalu config. Nah, di sini kita akan masuk ke ranking ya. Nah, di sini kita int ra fa 0/1 hingga 3. Kita cek dulu benar int. Oh, di sini ada tipe dikit rafa 3. fa 0. Nah, lalu switch mode trunking. Nah, di sini ada command rejected. Nah, jika tidak bisa, kita ubah dulu di encapsulation-nya. Nah, caranya gimana? Nah, kita setting dulu dengan cara switch. Kita tanya. Nah, di sini kita set jadi trunking. Maka kita copy saja jadi trunking. Copy switch trunking encapsulation dot 1q. Nah, lalu kita enter, lalu kita coba lagi untuk mentrankingnya switch mode trunking. Nah, di sini switchnya multilayernya sudah di mode trunking. Lalu kita daftarkan ke channelnya, channel group. Kita masuk saja ke channel grup 2, lalu mode kita tanya dulu. Dan di sini kita disable saja karena mengajak tambah mengajak pasti bakal sama-sama mengajak. Lalu kita pastikan, lalu kita enter. Nah, di sini kita coba cek juga do show ether channel sumber. Nah, di sini kita lihat untuk port 2 ini menggunakan PAGP protokolnya. Nah, kita lihat di sini SU adalah layer 2 in use atau layer 2 sudah menyala. Nah, kita lihat juga untuk kabelnya menyala ya, FA0123.
kita coba cek juga di switch yang pertama ini. Kita enter, adakah? Nah, untuk port pertama sudah menyala, dan port keduanya PAGP, dan port pertamanya adalah LACP. Nah, di sini juga akan hijau, berarti sudah menyala. Nah, selanjutnya di sini saya akan menambah multi layernya satu lagi untuk menggunakan layer 3. Nah, di sini kita masukkan dulu multi layernya, lalu kabelnya kita masukkan 3, 4 ke 1, lalu 5 ke 2, dan 6 ke 3. Nah, jika sudah, kita masuk ke multi layer pertama ini. Kita ganti dulu multi layernya, namanya menjadi multi layer 1, dan ini multi layer 2. Nah, di sini kita tidak usah mentrankingnya lagi, karena kita menggantinya dengan IP. Nah, kita masuk ke switch yang pertama terlebih dahulu, lalu kita enter, lalu kita exit, dan kita masuk ke IN interface. Range kabelnya berapa, lalu kita cek dulu. Kabelnya adalah 4 sampai 6. Lalu kita enter, kita no switch port atau mematikan switchnya atau mendisable-nya. Kita sudah no switch port, lalu kita buat channel grupnya, Nah, di sini kita akan menggunakan channel grupnya 3. Kita bisa menggunakan channel 1, 2, tetapi kita menggunakan 3 saja agar tidak pusing. Lalu kita mode apa, kita lihat dulu. Di sini kita menggunakan mode on. On itu mengajak atau menyalakan. Nah, di sini kita mode on. Lalu di sini untuk menambahkan IP-nya, kita ketikkan interface PO3. Nah, PO3 itu adalah port 3-nya atau channel 3. Lalu kita enterkan, masukkan IP-nya, IP address. Nah, untuk multi layer pertama ini kita masukkan IP address-nya, yaitu 10.10.1, dan jangan lupa subnet max-nya 255.255.255.0, dan enter. Nah, jika sudah, kita masuk ke multi layer yang kedua ini, lalu kita masuk ke CLI-nya, lalu kita enter. Kita no saja, enter, lalu kita sama seperti switch yang pertama, masuk ke enable dulu, lalu configuration tab. Nah, lalu kita nyalakan dulu atau menyambungkan dulu kabelnya dari multi layer 1 keduanya. Kita lihat di sini menggunakan kabelnya 1 hingga 3. Lalu kita FA 1 hingga 3. Nah, kita no switch atau switchnya mati. Nah, kita udah. Lalu kita daftarkan channelnya dan IP-nya. Channel grup 3 mode on. Nah, kita sudah. Lalu kita daftarkan IP
jangan lupa kita interface-nya terlebih dahulu, intpo3, lalu kita daftarkan IP address-nya. Nah, untuk multilayer ini kita menggunakan 10.2 10.10.10.2. Nah, lalu jangan lupa subnet max-nya 55.0. Nah, di sini sudah beres, kita percepat saja. Nah, kita lihat di multilayer pertama ini kita do show ether channel summary. Nah, untuk kabel PO ini kita lihat R itu adalah layer 3 in use. Nah, kenapa protokolnya tidak nyala adalah on, kan untuk menyalakan saja. Nah, untuk kabelnya FA04 hingga 6 sudah menyala. Kita cek ke multilayer yang kedua ini, do show ether channel summoner. Nah, untuk port 3 nya sudah menyala 1 hingga 3. Nah, sekian dari saya, maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.